melanjutkan materi kita minggu yang lalu, masih tentang keanekaragaman hayati ya. Tapi sebelumnya, supaya nanti apa yang akan kita kerjakan pada hari ini berjalan dengan lancar, kemudian apa yang akan kalian pelajari mendapat berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih Ilham sudah memimpin temannya untuk berdoa. Oke, baik. Ibu akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Rafli. Apa keterangannya Rafli? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan ya Rafli, semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita pada minggu yang akan datang ya. Amin. Berarti Rafli yang tidak hadir. Baik anak-anak, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa materi kita ini adalah merupakan kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu, ya? Ya. Minggu yang lalu kita masih membicarakan mengenai keanekaragaman hayati. Nah, untuk mengingat kembali materi yang telah lalu, Ibu kepingin tanya lagi, kira-kira masih ingat nggak dengan materi kita minggu yang lalu, ya? Nah, perhatikan apa yang kalian ketahui tentang keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat? Keanekaragaman hayati itu apa sih? Karena nanti berkelanjutan dengan materi kita hari ini. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, silakan Sabana. Keanekaragaman hayati ialah beraneka ragam atau keseluruhan variasi yang terdapat pada makhluk hidup. Oke, luar biasa good ya jawabannya. Sabana masih mengingat ya keanekaragaman itu katanya tadi variasi. Variasi makhluk hidup yang bisa dilihat dari warnanya, bentuknya, strukturnya, kemudian habitatnya. Ada yang bisa menambahkan lagi selain Sabana? Saya, Bu. Oke, silakan Ayu. Keanekaragaman hayati juga disebut biodiversitas. Keanekaragaman artinya beragam dan hayati artinya hidup. Ya, luar biasa good. Iya ya. Jadi yang bersama dengan yang kata Mas Sabana tadi artinya keanekaragaman itu artinya beraneka ragam, bermacam-macam. Kalau hayati itu berarti sesuatu yang hidup. Artinya sesuatu yang hidup yang bermacam-macam. Itu maksudnya ya. Bisa lihat tadi dari ukurannya, dari warnanya, dari habitatnya. Oke, good. Nah, kemudian Ibu lanjutkan di keanekaragaman hayati itu kan ada tingkatan di sana. Ya? Ya. Ada yang masih ingat berapa tingkatan dari keanekaragaman hayati? Ayo, kembalikan lagi matanya. Iya, silakan Kata. Ada 3 tingkatan dalam keanekaragaman hayati, yaitu tingkat gen, spesies, dan tingkat ekosistem. Oke, good. Benar sekali Kata. Artinya ya, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat gen. Yang kedua, tingkat spesies. yang ketiga, Tingkat ekosistem. Oke, ya benar ya, alhamdulillah. Ternyata materi yang sudah Ibu ajarkan minggu lalu masih diingat, alhamdulillah. Nah, karena nanti kita akan bicarakan mengenai upaya pelestarian. Nah, sekarang saya coba kepingin lagi tahu. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari hewan langka? Ayo, ada yang bisa menyebutkan apa sih contoh-contoh dari hewan langka? Bu. Oke, silakan Zaskia. Contoh-contoh dari hewan langka yang ada di Indonesia, yang pertama adalah badak Jawa, yang kedua adalah harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Oke, good sekali ya, betul. Ya, nah itulah yang dikatakan oleh Zaskia tadi termasuk ke dalam hewan langka. Ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, ada Makan Jawa. Ada lagi yang bisa menambahkan hewan langka lainnya? Bagus. Oke, silakan Ilham, ketua kelas. Ada komodo dan orangutan. Iya, orang hutan dan komodo luar biasa. Betul. Nah, jadi
kalian lebih semangat. Nah, stretching ini bertujuan untuk melatih konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah siap atau belum untuk belajar? Lebih semangat, berdiri dulu. Oke, dengar instruksinya Ibu, dengar instruksinya. Tepuk 1, 2, 3. Go. Wish. Yes. Ya, tadi saya tepuk 2, 3, 1. Wish. Yes. Go. Masih ada yang salah. Kita ulang, berarti masih belum konsentrasi. Ya, lagi sekali. Tepuk 3, 2, 1. Yes. Wish. Go. Aku berarti sudah bisa dimulai belajarnya ya? Sudah. Cukup, sudah. Oke. Lanjutkan. Semangat. Oke, baik. Nah, ini ya materi kita pada hari ini. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu kira-kira tujuan pembelajaran kita itu apa. Kira-kira apa yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, Ibu minta tolong satu orang untuk membaca nomor 1. Tujuan yang pertama, coba si Salwa. Peserta didik mampu menganalisis masalah ancaman kepunahan keanekaragaman hayati dengan benar. Oke, itu nomor 1 ya tujuannya. Kemudian tujuan nomor 2, Jenny. Coba Jenny dibaca tujuan nomor 2. Peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan benar. Ya, kemudian nomor yang ketiga, tujuan yang ketiganya coba Widya. Peserta didik mampu mempresentasikan ancaman dan upaya keanekaragaman hayati dengan benar. Nah, inilah anak-anak 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan diberikan suatu tapi yang Ibu nanti kemudian nanti kalian akan menganalisis kira-kira masalah apa, masalah ancaman apa yang ada di keanekaragaman hayati, kemudian apa upayanya. Setelah kalian diskusi nanti baru nanti akan kalian Presentasi. ya. Nah, itu adalah capaian yang kita capai di pembelajaran kita hari ini. Oke, ya perhatikan anak-anak. Nah, ini adalah ada 4 gambar yang Ibu tampilkan di depan. Silakan dilihat dulu. Nah, coba dilihat-lihat. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Itu ada nomor 1, gambar nomor 1, kemudian ada gambar nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Yang gambar nomor 1 ada yang bisa menjelaskan? Coba dilihat dulu, diperhatikan dulu. Gambar apakah itu? Ini adalah gambar dari ancaman keanekaragaman hayati. Ya, coba nomor 1. Kira-kira itu gambar apa ya? Coba siapa yang bisa? Oke, Saskia coba. Gambar nomor 1 itu apa itu? Mengenai gambar yang nomor 1, itu adalah gambar kebakaran hutan yang menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan dari spesies orang hutan. Dan kebakaran hutan juga dapat merusak ekosistem alam. Iya, luar biasa Bu. Itu ya. Di gambar nomor 1 itu adalah kebakaran hutan di sana. Nah, ini merupakan salah satu ancaman dari keanekaragaman hayati kita. Karena ketika hutan itu terbakar, otomatis spesies yang ada di dalamnya pun akan punah. Nih, coba gambar yang ini, yang nomor 2. Ya, diperhatikan apa ya? Gambar apa itu? Ini merupakan gambar dari ancaman keanekaragaman hayati. Ada yang bisa menjelaskan gambar nomor 2? Ya, Bu. Iya, patah. Penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar. Kalau hutan ditebang secara liar, apa yang akan terjadi? Banjir. Berarti itu akan mengakibatkan ya, ancaman. Nah, betul yang dikatakan oleh Kota Bud, kata luar biasa. Ya. Oke, Ibu lanjutkan. Ini ada sebuah video. Nah, nanti video ini pun akan membantu kalian juga
Hutan yang diberi nama HOPE dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh HOPE bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai bertahan ke bumi. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan dari video yang ditonton tadi? Saya. Oke, Eva, silakan. Yang saya lihat dari video pertama tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa orangutan yang merupakan hewan langka dirampas habitatnya oleh manusia, yaitu dengan merusak tempat tinggal mereka dengan mengeksploitasi tumbuhan yang ada di dalam hutan. Orangutan dianggap hama oleh manusia. Ya, luar biasa, benar sekali ya. Ya, untuk waktu kita silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok yang sudah ibu buatkan minggu lalu ya. Oke, silakan. Oke, ini untuk yang kelompok 1 ini bahan ajarnya. Kelompok 2 yang ini untuk LKPD-nya. Nanti kalian isi nanti apa yang tidak diketahui boleh nanti tanya lagi ibu ya. Lihat ya, jalan-jalan. Ini bahan ajarnya untuk kelompok 4. Ini LKPD-nya. Kemudian untuk kelompok 3 ini bahan ajarnya, ini LKPD-nya. Ya, kelompok 1 ya. Ya. Oke, silakan dibuka dulu LKPD-nya, dilihat. Lihat, untuk yang kelompok 1 berarti mendapatkan gambar nomor 1. Ya, begitu juga dengan kelompok yang selanjutnya. Nah, ini Ibu sudah sediakan nanti hasil dari diskusinya kalian buatkan di karton ini nanti untuk presentasinya ya. Ya, Ibu. Nah, nanti taruh di atasnya ya. Nanti ketika presentasi memudahkan kalian untuk menjelaskan. Berarti ini gambar Waalaikumsalam. Tuliskan di sini. Oke? Kita akan lihat gimana Zaskia? Gimana? Oh ya, nanti sambil yang lain bisa tulis di sini, kemudian yang lain nanti tuliskan juga di lembar presentasinya ya. Ya nanti ada ya. Karena yang ini juga akan dikumpul, yang ini juga nanti akan dikumpul ya. Nanti artinya nanti, nah karena gini nak untuk hasil presentasinya itu nanti ibu akan tempelkan di mading sekolah ya. Akan ditempelkan di mading sekolah, nanti bisa menjadi informasi juga untuk teman-teman yang lain ya. Jadi harus bagus ya dibuat lembar presentasinya. Jangan lupa nah nanti satu orang tetap mengisi lembar LKPD-nya, juga mengisi lembar untuk presentasi. Ya. Oke, ya sudah habis waktunya untuk diskusi. Ya sekarang kita akan melakukan presentasi. Ya kita mulai dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Lain ya temannya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Zaskia Aulia. Di sini ada Jenny Anindia, di samping saya ada Ayu Mawada, di sebelah saya ada Ilham Maulana Irati, dan di samping Ilham ada Eva Yuliani. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai LKPD yang telah Ibu berikan
perhatian mengenai gambar yang pertama, yaitu kebakaran hutan. Di dalam kebakaran hutan ini kami membuat rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang kami buat di dalam gambar ini. Yang pertama adalah masalah apa yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Yang kedua, apa saja penyebab terjadinya kebakaran hutan. Dan yang ketiga, apakah pengaruh kebakaran hutan terhadap masyarakat sekitar. Untuk rumusan masalah yang pertama, apa masalah yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan? Untuk rumusan masalah yang ini kami membuat jawabannya, yaitu dampak kebakaran hutan adalah yang pertama, mempercepat terjadinya pemanasan global. Yang kedua, suhu panas yang dapat menyebabkan hipotermia. Yang ketiga adalah dapat menyebabkan terjadinya asap yang dapat menyebabkan sesak nafas dan gangguan penglihatan. Untuk rumusan masalah yang kedua, apa saja penyebab terjadinya kebakaran hutan? Penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan membuang puting rokok di dalam hutan kebakaran di dalam hutan. Untuk rumusan masalah yang ketiga, apakah pengaruh kebakaran hutan terhadap masyarakat sekitar? Pengaruh kebakaran hutan terhadap masyarakat sekitar adalah hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan dan menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Dan untuk yang kedua, apa penyebab terjadinya kebakaran hutan ini? Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor alam ataupun perbuatan manusia yang ceroboh. Tetapi saat ini banyak sekali kebakaran hutan diakibatkan oleh perbuatan manusia. Contohnya adalah pembakaran sampah di dalam hutan dan pembukaan hutan dengan cara membakar hutan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol. Besarnya api pada kebakaran dapat diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Kebakaran hutan menimbulkan berbagai macam dampak di dalam masyarakat, tak terkecuali bagi para spesies yang mendiaminya. Salah satunya yaitu keberlangsungan hidup orang hutan. Populasi orang hutan ini semakin terancam punah karena tempat tinggal mereka sedikit demi sedikit dilahap oleh si jago merah seperti yang tertera di gambar tersebut. Dan untuk yang ketiga, apa saja sih upaya kita untuk menangani kebakaran hutan yang ada di dalam gambar itu? Untuk upaya yang dapat kita lakukan yang pertama adalah penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa di sekitar kawasan hutan. Yang kedua adalah melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar. Yang keempat, hindari membakar sampah di lahan atau hutan terutama saat angin kencang. Dan yang kelima, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan apinya benar-benar sudah padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, sebelumnya ya, Ibu dengerin dulu ya sebentar. Untuk kelompok 1, karena mereka mendapatkan tadi gambar nomor 1 yaitu tentang Kebakaran hutan. Oke, bagus sekali ya. Sudah ada rumusan masalahnya, kemudian ada penyebab terjadinya, kemudian apa upaya yang bisa mereka lakukan. Sudah diterangkan tadi. Nah, lanjutkan kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, apa pengaruh kebakaran hutan terhadap ekosistem? Terima kasih. Mungkin saya bisa berdiskusi sebentar. Oke. Ya. Diskusi dulu. Ya, dicari dulu jawabannya kira-kira apa tadi pertanyaannya ini? Apa pengaruh kebakaran hutan terhadap ekosistem? Apa pengaruh kebakaran hutan terhadap
Oke, bagaimana ini? Puas atau ada yang mau menambahkan mungkin? Dan jawabannya apakah pengaruh untuk ekosistem ya kebakaran hutan? Jawabannya adalah bisa menghilangkan habitat. Kemudian penyakit sesak napas. Kan ya kan kena asap. Gimana? Kelompok 4 sudah puas atau bagaimana? Puas ya, pas ya? Atau ada yang lain yang mau bertanya lagi ke kelompok 1? Kelompok 3 pas? Kelompok 2? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka kami akhiri presentasi kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Menampilkan hasil presentasinya ya. Luar biasa, sangat bagus sekali penampilan dari kelompok 1. Kemudian tadi gambar presentasinya menarik sekali ya, menarik sekali gambar presentasinya. Kemudian dari paparan rumusan masalahnya, kemudian dari dari penyebab terjadinya dan kayaknya nyambung tadi ya berkaitan tadi benar tadi ya, artinya kerjasama yang sangat baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami mempresentasikan hasil yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Erianti, dan di sini terdapat Kadek dari Dini Erianti, Bella Fitria, dan Budiata Krisya Putri. Seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat gambar ahli fungsi lahan. Dari gambar ini, kami mencakup 3 permasalahan, yaitu 1. Rumusan masalah, 2. Penyebab terjadinya, dan 3. Upaya yang dilakukan. Dalam rumusan masalah ini, terdapat 2 soal, yaitu 1. Mengapa pembukaan lahan pertanian dapat menyebabkan kerusakan ekosistem? Jawabannya, karena jika membuka hutan otomatis, maka akan banyak menebang pohon. Padahal pohon adalah makhluk hidup yang menghasilkan oksigen untuk bernafas. Soal kedua, apakah akibat yang ditimbulkan dari aktivitas lahan baru? Jawabannya, karena kerugian ekologis dan musnahnya flora dan fauna. Dari yang penyebab terjadinya, karena alih fungsi lahan terjadi karena manusia memerlukan lebih banyak lahan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu pemberian bantuan dan insentif bagi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, penguatan kebijakan di sektor pertanian. Itu saja, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Saya tidak. Terkait apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4, yaitu tentang alih fungsi lahan, saya ingin menanyakan apa yang menjadi penyebab alih fungsi lahan tersebut. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Alih fungsi lahan terjadi karena manusia memerlukan lebih banyak lahan untuk memenuhi kebutuhannya seiring berjalannya zaman dan populasi. Mana? Masih? Pas? Pas ya? Ada lagi pertanyaan? Pas? Sudah. Pas. Oke. Silakan. Sudah. Kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini,
agar keanekaragaman hayati. Ada yang bisa juga memberikan suatu pendapatnya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Akan Zaskia. Menurut saya, proses pembelajaran kali ini sangat menarik karena menampilkan sebuah video yang dapat memotivasi kita untuk tetap menjaga keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Dan juga penjelasan Ibu mengenai materi ancaman keanekaragaman hayati mudah dipahami dan proses pembelajarannya juga tidak berat. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih ya. Itu atau mungkin ada yang lain? Oke. Ketua kelas lagi, ketua kelas. Ya, Ilham. Dari yang saya lihat dan juga saya rasakan tentang pembelajaran hari ini, saya merasa senang dan juga lebih mudah untuk memahami hal-hal yang penting dari materi yang guru jelaskan. Mungkin teman-teman juga merasakan yang saya rasakan karena cara menjelaskan guru yang ceria sehingga membuat suasana merasa lebih hidup dan juga kita dapat lebih mudah memahami materi. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa ya bermanfaat untuk kalian. Nah, ya sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ingat ya untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan melanjutkan ke klasifikasi makhluk hidup. Jadi dari itu tolong dipelajari memang materinya, dibuka dulu di YouTube, kemudian di buku-buku pembelajaran sudah dibagikan oleh sekolah, tolong dipelajari. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, sekarang silakan kumpul LKPD-nya kembali lagi ke tempatnya. Kita berdoa dulu ya untuk menutup pembelajaran kita. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Siap,